Kerajaan merupakan salah satu bentuk pemerintahan sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja. Sistem kerajaan ini dipakai oleh manusia sebelum mengenal bentuk pemerintahan yang lainnya. Di Indonesia sendiri dulunya terdiri dari berbagai kerajaan, dan dalam pemerintahannya memakai sistem kerajaan. Salah satunya ada kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini merupakan salah satu kerajaan yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Penasaran gak sih bagaimana sejarah dari Kerajaan Mataram kuno ini? Nah, bagi yang sudah penasaran, kami akan membahas sejarah Kerajaan Mataram kuno mulai dari berdirinya kerajaan sampai runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Ya udah, gak usah berlama-lama lagi. Ayo langsung kita bahas aja yuk. Kerajaan Mataram kuno, juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10, dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram, yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan sekitarnya di Jawa Tengah. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari adanya pembagian golongan masyarakat. Masyarakat di Kerajaan Mataram kuno terbagi ke dalam kasta-kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Di samping itu ada pula stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi. Stratifikasi sosial masyarakat Mataram kuno juga bersifat kompleks dan tumpang tindih. Salah satunya ada kasta ksatria yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat dan dapat menjadi pertapa yang tinggal di suatu biara. Menurut berita Cina, ibu kota kerajaan Mataram kuno dikelilingi tembok dari batu bata dan kayu. Di dalamnya terdapat istana tempat tinggal raja dan keluarganya, serta para abdi kerajaan. Di luar istana terdapat kediaman putra mahkota dan para pejabat tinggi kerajaan yang menjadi elit birokrasi tertinggi. Masih di dalam tembok kota terdapat tempat tinggal para pejabat sipil yang jumlahnya mencapai ratusan. Hubungan rakyat dengan raja tidak bersifat langsung. Raja hanya menggelar pertemuan dengan petinggi kerajaan. Dalam pertemuan itulah para pejabat menyampaikan aspirasi rakyat dan raja akan mengeluarkan titahnya setelah mendapat pertimbangan dari penasihat atau pejabat yang hadir. Di luar tembok kota, barulah terdapat desa-desa tempat penduduk tinggal yang diatur oleh pejabat desa. Keadaan agama. Meski bercorak Hindu-Buddha, masyarakat Mataram kuno tetap memegang teguh toleransi antarumat beragama. Dinasti-dinasti yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, di mana dinasti Sanjaya bercorak Hindu, sedangkan dinasti Shailendra bercorak Buddha. Kekuasaan Mataram kuno pertama kali dipegang oleh Raja Sanjaya, dibuktikan dengan prasasti Canggal. Raja Sanjaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, adil, dan taat dalam beragama. Di bawah pemerintahannya, kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama Hindu, dibuktikan dengan banyaknya pendeta yang berkunjung dan menetap di Mataram. Pada pertengahan abad ke-8, Raja Sanjaya wafat dan digantikan oleh putranya, Rakai Panangkaran. Setelah Rakai Panangkaran wafat, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Dinasti Sanjaya memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara. Sementara dinasti Shailendra memerintah Kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha
di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya Hindu dan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra Buddha. Perbedaan agama di antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani pun terbukti tidak menimbulkan masalah. Selama memerintah, keduanya sama-sama menjunjung toleransi beragama. Masyarakat kerajaan Mataram kuno terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha. Namun, mereka tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Hal itu dibuktikan dalam pembangunan Candi Pelaosan di Kabupaten Klaten, yang merupakan wujud akulturasi budaya Hindu dan Buddha. Selain itu, Rakai Pikatan dan Pramodawardhani juga mendukung pembangunan candi bercorak Hindu maupun Buddha. Pada 842, mereka meresmikan Candi Borobudur, Buddha, yang dibangun sejak era pemerintahan Samaratungga. Karena Rakai Pikatan beragama Hindu, ia memerintahkan untuk membangun Candi Siwa, yaitu percandian Roro Jonggrang di Prambanan. Di saat yang sama, raja menunjukkan bahwa dirinya tidak mengabaikan candi kerajaan yang dibangun oleh Rakai Panangkaran, yaitu Candi Pelaosan Lor, dan tetap menjaga perasaan permaisurinya yang beragama Buddha. Buktinya, Rakai Pikatan menambahkan sekurang-kurangnya 2 candi perwara berupa bangunan stupa dan percandian itu. Kerajaan Mataram kuno menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur segala urusan kerajaan. Raja dianggap sebagai dewa yang menjelma di bumi, sesuai dengan konsep kosmogonis yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Dalam diri raja terkandung 8 dewa, yaitu Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni. Oleh karena itu, raja harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan berdasarkan pada dharma, yaitu kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Raja juga bertanggung jawab untuk memberantas kejahatan dan memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa, bijaksana, dan baik hati. Selain itu, raja juga harus menjaga ketentraman dan kemakmuran rakyatnya. Dinasti yang berkuasa dan masa kejayaan. Yang pertama ada dinasti Sanjaya atau Hindu. Pendiri kerajaannya ada Raja Sanjaya pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram atau Medang. Yang kedua ada Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi, yaitu putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintah ke Jawa Tengah bagian selatan. Selanjutnya ada Rakai Panunggulan atau Dharmatungga pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Dia adalah putra Rakai Panangkaran yang berhasil membangun kembali Candi Prambanan. Selanjutnya ada Rakai Warak atau Shailendra pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Rakai Warak adalah menantu Rakai Panangkaran yang membangun Candi Borobudur. Selanjutnya ada Rakai Garung atau Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Rakai Garung merupakan saudara Rakai Warak yang membangun Candi Mendut dan Pawon. Yang kedua ada dinasti Shailendra atau Buddha. Ada Rakai Pikatan pada tahun 840 sampai 856 Masehi. Dia adalah menantu Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Yang kedua ada Rakai Kayuwangi pada tahun 856 sampai 882 Masehi. Rakai Kayuwangi merupakan putra Rakai Pikatan yang membangun Candi Lumbung dan Ngaben. Dan ada Rakai Watukura Dia Balitung pada tahun 882 sampai 898 Masehi, yang merupakan putra Rakai Kayuwangi yang memimpin kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada dinasti Isyana atau Hindu. Yang pertama ada Empok Sindo pada tahun 929 sampai 947 Masehi. Empok Sindo merupakan raja yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun candi di Noyo dan Jawi. Yang kedua ada Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak tahun 947 Masehi, yang merupakan anak dan menantu Empok Sindo. Selanjutnya ada Kutawangsawarna hingga 985 Masehi, yang merupakan cucu Empok Sindo. Dan yang terakhir ada Dharmawangsa Teguh dari 985 sampai 1007 Masehi, yang merupakan putra dari Makutha Wangsawadarna yang memimpin kerajaan Mataram kuno hingga keruntuhannya.
Perpindahan pemerintahan. Saat pertama kali didirikan, ibu kota kerajaan Mataram kuno terletak di Poh Pitu, di antara wilayah Jawa Tengah bagian selatan, Magelang atau Kedu, dan Yogyakarta. Akan tetapi, di mana lokasi Poh Pitu sendiri belum dapat dipastikan hingga saat ini. Dari Poh Pitu, pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke timur, mungkin di sekitar Sragen atau daerah Purwodadi, Grobogan, oleh Rakai Panangkaran pengganti Raja Sanjaya. Setelah Rakai Panangkaran 760 hingga 780 Masehi tutup usia, kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi dua. Dinasti Sanjaya memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Shailendra memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan pada 840 hingga 856 Masehi, ibu kota kerajaan berada di Mamrati di sekitar Poh Pitu. Kemudian dikembalikan lagi ke Poh Pitu pada era Dyah Balitung 898 hingga 915 Masehi dan dipindahkan ke bumi Mataram, Yogyakarta ketika di bawah kekuasaan Dyah Wama 920 Masehi. Dipindahkan ke Jawa Timur. Pada 929 Masehi, ibu kota Mataram kuno dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Para ahli memiliki beberapa teori terkait latar belakang pemindahan pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, seperti faktor bencana alam dan politik. Bencana alam yang dimaksud adalah letusan Gunung Merapi yang menghancurkan ibu kota kerajaan di bumi Mataram. Menurut para pujangga, bencana tersebut dianggap sebagai pralaya atau kehancuran dunia, dan sesuai landasan kosmogonis, maka haruslah dibangun kerajaan baru yang diperintah Wangsa baru pula. Oleh karena itu, selain memindahkan kerajaan, Empu Sindok juga mendirikan dinasti Isyana. Sementara faktor politik yang menyebabkan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur adalah untuk menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan Mataram kuno lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Sesuai prasasti Turian, ibu kota pertamanya berada di Tammulang, daerah yang saat ini berada di sekitar Jombang. Kemudian, prasasti Anjuk Ladang dan prasasti Paradah menyebut bahwa ibu kota kerajaan Medang berada di Watu Galuh, yang sekarang berada di dekat Jombang di tepi Sungai Berantas. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur juga memiliki perpindahan yang diduga karena serangan musuh. Penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno ada 3 penyebab. Yang pertama ada bencana alam. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah yang rawan bencana alam, terutama letusan gunung berapi. Jadi, salah satu gunung yang terdampak besar pada keruntuhan kerajaan Mataram kuno itu yaitu Gunung Merapi. Yang kedua ada perebutan kekuasaan. Kedua dinasti ini sering bersaing dan saling menyerang untuk merebut tahta kerajaan. Konflik ini memuncak pada masa pemerintahan Raja Balitung di tahun 898 sampai tahun 910 Masehi, yang merupakan keturunan dinasti Sanjaya, di mana Raja Balitung mengusir para pendeta Buddha dari istana dan mencoba untuk mengembalikan pengaruh Hindu di kerajaan. Namun, tindakan ini menimbulkan perlawanan dari para penganut Buddha, terutama dari dinasti Shailendra. Yang terakhir ada pemindahan pusat kerajaan. Pemindahan ini dilakukan oleh Raja Mpok Sindo di tahun 929 sampai 947 Masehi. Raja Mpu Sindo memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan alasan keamanan dan strategi. Namun, perpindahan ini juga menimbulkan akibat negatif bagi kerajaan. Pertama, pemindahan ini tuh menyebabkan terputusnya hubungan dengan wilayah-wilayah di Jawa Tengah yang masih setia kepada kerajaan Mataram kuno. Dan yang terakhir, pemindahan ini membuat kerajaan menjadi rentan terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur, seperti kerajaan Medang Kamulan dan kerajaan Kahuripan.
Ya, mungkin cukup sampai sini dulu pembahasan dari video ini. Terima kasih sudah menonton.